Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ira Sofianti, kelas 23C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan teori struktural. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori mimetik. Selamat menyaksikan. Untuk melanjutkan video mengenai teori mimetik, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih teori mimetik itu. Nah, teori mimetik itu sendiri ialah memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan kehidupan nyata sebagaimana dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, seni hanyalah tiruan alam yang nilainya jauh di bawah realitas sosial dan ide-ide. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa tiruan itu justru membedakannya dari segala sesuatu yang nyata dan umumnya karena seni merupakan aktivitas manusia. Dalam pendekatan ini, pengarang mengungkapkan perasaannya menggunakan kata-kata yang berada di sekitarnya. Kata-kata itu bisa dari bahasa daerah, kata sifat yang terdapat di sekitar pengarang. Sebagai contohnya, saya akan membahas mengenai puisi dengan judul Kupandang Kelam yang Merapat ke Sisi Kita. Adalah salah satu puisi karangan Sapardi Djoko Damono pada tahun 1968 yang dari kata kelam pada judulnya saja kita sudah bisa menebak bahwa puisi ini menceritakan tentang kematian. Seperti karyanya yang lain, penyair senior ini memang sangatlah ulung dalam mengangkat tema-tema murung yang cocok dibaca dalam kesunyian dan dihayatin dalam kehidupan atau kesendirian. Karya ini menceritakan tentang kehidupan sepasang suami istri yang mana hanya si suami sajalah yang didatangi oleh kematian. Kematiannya disambut dengan gelisah oleh pasangannya tergambar pada kalimat kelam. Kematian ialah suatu hal yang tetap menjadi sebuah nasib milik masing-masing. Kematian itu pasti datang kepada setiap makhluk yang bernyawa. Terlihat pada bait pertama. Beliau menggunakan kata kesini kita. Tetapi hanya si Kupandang sajalah yang sebenarnya mampu menghayatin kematian yang datang padanya. Suasana kematian sedih sendiri itulah yang tergambar dalam bait pertamanya. Pada bait kedua, beliau menggambarkan seseorang yang sedang menunggu datangnya kematian, yang sebenarnya tidak ditunggu pun pasti akan datang tanpa janji terlebih dahulu. Saat kematian itu terlihat semakin dekat, dengan penuh gelisah sang istri bertanya, "Kenalkan ia padamu?" Dan sang suami hanya menjawabnya dengan penuh rasa gelisah dan terbata-bata. Kemudian sepi terbata-bata menghadirkan berulang kali. Pada bait ketiga, Pak Sapardi menyebutkan kematian yang sudah di depan mata, hampir sampai di sini. Diwakilkan dengan bayang-bayangan pun dilanjut dengan kata, "Jangan ucapkan selamat malam." Penyair mengungkapkan, "Sambutlah kematian itu dengan sikap hormat, menyisi, dan berikanlah jalan kepadanya dan berbicara pelan. Itulah saat itu bisikku." Nah, pada bait terakhir, "Ku kecup ujung jarimu, kau pun menatapku," menggambarkan sang suami yang mengecup ujung jari istrinya yang sudah pasrah dengan keadaan sambil menatap suaminya. Ia berkata, "Bunuhlah ia suamiku, bunuhlah dia di sini." Bermakna tolakan, hentikanlah kematian yang datang kepadamu.
tetapi mustahil seseorang menolak kematian. Maka suami sendirilah yang akhirnya harus menghadapi kematian yang datang lewat kelam itu. Di sini kita dapat mengetahui bahwa kematian yang digambarkan oleh Pak Sapardi sebagai sebuah kesendirian, suasana kelam, sedih, sunyi. Kematian itulah yang bisa pula dihayatin oleh seorang lain.